seperti nggak mungkin dipulihkan Tuhan. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kalau yang pernah pergi ke Israel kan ini tadi Mazmur 121 ayat 1 dan 2, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, sana gunung-gunung besar kering, dari manakah datangnya pertolonganku? Tapi ayat 2 berkata, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Masalah kita nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan kuasa Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saya ingin bersaksi adalah sekitar 3 tahun ini saya mengalami masa-masa yang mustahil sebenarnya. Pada tahun 2023 saya mendadak lumpuh dan saya lumpuh 6,5 bulan. Benar-benar kayak mayat hidup, nggak bisa belok, pokoknya lumpuh. Dan di MRI seluruh tulang punggung saya udah diketung kanker. Jadi tulang 3, 4, 5, 7 hancur oleh kanker. Ginjal saya sebelah kiri terpapar kanker dan salurannya mampet karena getah bening bengkak. Saya pernah getah bening juga kankernya. Paru-paru juga terpapar, lapisan perut terpapar. Jadi katanya beberapa saya ini kankernya multiple metastase karena udah banyak terpapar dan segera mesti dioperasi. Padahal dulu saya punya asuransi, saya keluar asuransi, saya kena kanker dan nggak bisa pakai BPJS. Soalnya kalau BPJS kita mesti nunggu sebulan, paling cepat bisa sampai 6 bulan. Sedangkan saya kalau seminggu aja saya dioperasi, saya udah meninggal gitu. Dan selain itu saya juga punya masalah keuangan. Sekali operasi aja tulang punggung ini 250 juta. Sedangkan saya 2,5 bulan masuk rumah sakit itu 1 hari 2,5 juta. Karena di RSCM karena nggak ada ekonominya, nggak bisa pakai BPJS. Saya dioperasi macam-macam. Tapi sebelumnya ini saya malu mengakui saya sampai parah. Saya malu, saya udah melayani Tuhan dari tahun 80, kok sakitnya parah, agaknya nggak punya uang, nggak ada asuransi, ada dicekal pelayanan juga, gitu ya. Terus bermacam-macam berlapis-lapis masalah sekaligus datang. Sebelum saya masuk rumah sakit, saya ada pelayanan di salah satu parkir Jakarta. Itu pelayanannya yang nggak kayak kayak gini, tetapi yang spesial dan orang kalau itu bayar gitu. Nah waktu itu pembicara cuma saya mau cancel nggak enak gitu. Tapi saya udah pakai kursi roda. Saya pikir saya datang aja pakai kursi roda. Saya mau ringan-ringanin penyakitnya. Jadi kalau orang tanya, kenapa kamu terus aja mobil. Saya pikir si Ronaldo aja pas sepak bola, karena dia kenapa sakit, itu kan kakinya kesulitan apalah di mana, pakai kursi roda, kakinya aja lebih sakit. Jadi saya ringan-ringanin. Tapi Tuhan bilang, kamu jangan ringan-ringanin penyakitnya. Mesti kasih tahu betapa beratnya, supaya ketika aku menolong kamu, terlihat kemuliaanku, kata Tuhan. Soalnya kalau kita saya sakit, 6 bulan tuh sembuh. Ya kan nggak kemuliaan Tuhan, cuma flu doang gitu kan. Jadi kata Tuhan jangan diringanin, kasih tahu sebenarnya. Dan coba tolong slide pertama, saya dioperasi seluruh tulang punggung saya dibersihkan dari kanker. Nah ini saya langsung dioperasi. Waktu itu ada yang pinjamkan uang juga karena udah kalau nggak dioperasi saya meninggal gitu ya. Terus ini masih basah, saya udah dioperasi untuk saluran ginjal. Selain berikutnya
Nah ini saya pasang di G-stent 30 cm karena tempat saluran ginjal udah dipasang 2 bulan infeksi keluar lagi. Jadi udah di stop dulu soalnya gak enak kalau lihat ini terus. 6,5 bulan saya lumpuh, saya nggak bisa duduk, nggak bisa berdiri. 1 menit ketika saya terapi berdiri gini, itu keringatnya kayak lari 4 km. Jadi untuk duduk saja, untuk berdiri, dan kata dokter waktu itu sebenarnya, kata dokter udah gak ada harapan. 8 dokter langsung menangani saya, baru dioperasi tulang punggung, masih basah, saya diobati kiri kanan, paru-paru 2 liter tergenang air. Saya langsung dioperasi, pasang di G-stent, saya langsung dikemo, saya langsung diradiasi. Saat ini saya sudah 16 kali diradiasi. Bukan, di kemoterapi 16 kali, ujian udah total. Jadi dulu saya pernah kena juga kanker, jadi saya total itu sudah 24 kali kemoterapi. Tapi rambutnya makin tebal, aneh. Yang Pak Salman Danu bilang, kok rambutnya makin tebal? Saya bilang, ya bukan Tuhan. Biasa kalau di kemo kan botak atau jadi tipis. Nah, terus saya diundang untuk bersaksi waktu itu. Diundang PD Gloria, Pak Prabowo diundang untuk offline. Saya bilang saya mau, tapi saya takutnya nanti saya udah berpulang. Kita dokter bilang gak ada harapan. Kalaupun hidup akan kayak tanaman, cuma kayak mayat hidup begini aja. Gak bisa gitu, gak bisa gitu. Benar-benar akan lumpuh semua itu, kata dokter. Maka saya bilang saya mau, tapi ya gimana ya? Tiba-tiba saya bisa datang gimana? Udah pakai flyer. Nah akhirnya mereka takut juga. Jadi saya, kalau saya tuh bikin kayak studio, saya rekaman. Kalau saya nggak bisa hadir, ada rekamannya gitu. Dan saya semangat terapi. Dan kalau terapi itu saya diikat korset. Jadi waktu belajar diikat korset supaya tulang punggung nggak geser, pakai neck collar juga gitu kan. Saya latihan. Coba kita akan lihat video yang pertama waktu saya terapi. Kurus banget saya waktu itu, udah kayak tulang dibungkus kulit. Kakinya kecil banget, tangan juga. Waktu itu dari tadi sama saya, kamu gak kecewa sama Tuhan? Udah pelayanan 40 tahun di desa-desa, gereja Katolik, gak ada gaji, gak ada perpuluhan, gak ada karir. Bukan apa, udah romo, udah semua. Kita benar-benar kalau dipanggil di gereja Katolik, pelayanan itu benar-benar panggilan. Justru saya bilang, di saat terendah hidup saya ini, mungkin Tuhan menguji kasih saya kepada Tuhan. Dan tetap saya katakan mencinta Yesus selama-lamanya. Dan pada saat ini saya tidak mau bikin Tuhan kecewa akan hidup saya. Karena berkali-kali Dia sudah menolong, terutama Dia sudah mengampuni dosa saya. Dan ketika roh saya keluar dari casing tubuh ini, Tuhan akan menghantar saya pulang ke rumah Bapa dalam surga. Karena Yohanes 14:1-3 dikatakan, jangan gelisah hatimu, Yesus berkata, aku akan pokoknya akan pergi menyediakan tempat bagimu. Setelah itu aku akan datang menjemput engkau kembali tinggal bersama-sama dengan aku. Jadi oleh dua hal saja Yesus mengampuni dosa saya, menebus saya,
menjadi tumbal untuk semua kesalahan saya, dan menyediakan tempat bagi saya di sorga mulia. Itu sudah cukup untuk saya setia pada Yesus sampai akhir hidup saya. Jadi saya tidak kecewa sama Tuhan. Jujur saya tidak mau bikin Tuhan Yesus kecewa pada hidup saya. Saya berusaha ikhlas, saya berusaha berserah, saya berusaha bersyukur senantiasa. Terserah Tuhan. Saya masih mau hidup, boleh, masih mau pulang ke rumahmu, suka-sukamu Tuhan. Kalau kita nyanyi lagu suka-sukamu Tuhan, seru banget ya. Tapi ketika Tuhan bikin suka-sukanya sama kita, itu benar-benar kita dipuji oleh Tuhan. Dan saya bilang sama dokter, jadi saya ditangani oleh dokter ahli bedah syaraf, udah error syaraf saya. Jadi kalau saya pikir kaki saya di kanan, ini 11.000, karena udah error. Gitu, jadi saya buka, ternyata kaki saya sebelah sini. Jadi udah gak nyambung gitu. Dan saya bilang sama dokter saya mau kesaksian, kapan saya boleh buka puasa sama yang color ini. Jadi udah begitu juga kalau kesaksian mau keren gitu kan, kalau pakai itu kan gimana. Kalau tahu aku mesti di CT scan 3D dan inilah hasilnya, kita akan lihat slide berikutnya. Bukan, belum disebut ya sebelumnya dokter. Yang dokter yang ada dokter. Hah? Ada, ini justru penting banget ya dokter. Yang dokter sangat penting. Coba ada, atau saya WA, karena penting banget ya dokter. Ya, mungkin siapa namanya tadi yang saya WA? Bapak? Maria mana? Maria kamu tahu WA? Kalau WA, karena yang dokter ini yang paling penting. Ya sambil coba yang ada yang dokter itu. Karena yang paling seru justru yang dokter ini, kata-kata dokter. Tapi sebelumnya saya cerita ya, sebelum itu saya juga kan punya masalah keuangan. Ini kalau bawa kanker, ya, operasi saya macam-macam. Udah 2 tahun katanya saya mesti di kemo seumur hidup. Kira-kira murah atau mahal? 2 miliar udah ada. Saya nggak punya uang. Dan saya nggak minta uang. Saya hanya berdoa kalau lalu burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih dirimu dikasihi Tuhan. Kalau saya seru-seru lagu gitu saya nangis. Saya bilang Tuhan, kau berjanji burung di udara kau pelihara, terlebih lagi diriku. Terlebih lagi saya juga masuk. Udah. Jadi sambil ini bukan saya cerita masalah keuangan dulu ya. Saya hanya berdoa, saya nggak minta bikin proposal tuh saya sakit ya, Bu Esther saksi dia deh. Tapi gini, ada Romo Budi dari Amerika, Bu Esther, mereka yang saya udah bilang Bu Esther, saya jangan dong, saya malu banget. Apa-apa, kan bukan kamu yang minta, Bu Esther ya. Jadi Bu Esther, terima kasih Bu Esther, dan ada Romo Budi dan Bapak. Mereka menjalankan untuk saya. Dan ajaib, banyak keajaiban. Contohnya ya, waktu saya rumah sakit, ada orang message saya, Bu, ada sakit di rumah sakit, alamatnya di mana Bu? Lalu saya pikir penipu ya, saya bilang doanya saja, waktu akan tahu penipu. Tapi besoknya Bu, di mana Bu? Saya mau beli sesuatu. Saya pikir udahlah, nanti kan ada ponakan saya di rumah. Saya bilang lah alamat. Besoknya ponakan saya video call.
Saya buka ya, amplop-amplopnya bekas lagi. Saya buka ya, pas buka isinya $4.000 Australia, kurang lebih 40 juta. Sampai sekarang orangnya saya tidak kenal. Saya tanya kenapa saya dikirim ini, karena profilnya udah gambar anjing lagi. Kenapa kamu kirim-kirim? Saya punya uang ini, saya dengar kamu sakit, saya berdoa sama Tuhan, dan tiba-tiba nama kamu katanya pop up, your name always pop up in my mind, kayak gitu. Mungkin dia pernah mendengar pola kamu saya. Tuhan ingatkan, jadi saya cari nomor telepon kamu, saya cari alamat kamu dan saya kirim. Dan yang begitu banyak di bank account saya, banyak yang transfer saya tidak kenal namanya. Luar biasa. Itu kan setiap kali mesti bayar di rumah sakit. Saya itu udah tergeletak, saya tergeletak. Tapi ya setiap bayaran itu ada aja. Dan nggak cuma ini ya. Saya 14 tahun lalu, ibu saya orang baik, pinjemin sertifikat rumah kami yang seharga rumah kami kurang lebih 19M gitu, pinjemin ke keluarga. Ya, dia bilang kok nanti kita akan kembali itu nggak, terus bunga-bungain kepada dia pinjam duit itu jadi 2 kali lipat. Bayangin, akhirnya ibu saya meninggal, yang pinjam juga meninggal. Kan kalau warisan itu kan bukan hanya harta yang diwariskan, tapi hutang juga diwariskan. Jadi koper nama saya itu sertifikat rumah, jadi dikejar saya. Bayangin saya udah tergeletak itu, saya kejar-kejar juga begitu, preman juga ya. Mesti bayar 8,5 M. Ya bayar 250 juta aja saya, mana duitnya? 150 M. Sorry. 8,5 M ya, akibat kerugian, sorry kalau salah, 8,5 M. Kalau saya lagi sakit gini ya, saya berusaha pinjam orang, berusaha jual, laku, berusaha pinjam, gak ada yang bisa pinjemin. Dia kasih batas 2 minggu, kamu gak bayar, rumah disita. Itu benar-benar aku melayangkan mataku ke gunung-gunung dari mana pertolonganku. Orang yang saya pikir rumah yang saya pikir bisa bantu, pada yang bisa bantu. Tinggal 2 minggu waktunya saya mesti bayar 8,5 M. Akhirnya kan di kitab Yesaya 30:19 dalam diam dan percaya tentang kekuatan Tuhan. Kan udah sudah serem semua, udah parah lagi sakit, udah tak punya uang berobat, kita dicekal juga di pelayanan, di fitnah. Tapi kami berdua dicekal waktu itu di beberapa kota. Tapi yang belain kita adalah ketua KWI Monsignor Antonius Subianto Benyamin. Dia belain dan berdua ketika kami dicekal tanpa alasan. Kita tanya kenapa? Bingung, ada yang kasih tahu apa? Tapi puji Tuhan, Uskup Bandung belain kita terus sampai sekarang. 8,5 itu tinggal 2 minggu kan. Saya bilang terserah aku. Ya, saya boleh mana? Cuma saya sudah lihat langit, saya sudah lihat ke langit. Maka saya bilang pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Udah nggak ada lagi yang bisa tolong. Baik penyakit saya, baik uang berobat, untuk rumah juga, dicekal juga pelayanan. Tiba-tiba saya teringat satu orang. Dulu saya pernah mau pinjam 60 juta aja dia nggak kasih. Tapi kok Tuhan kasih? Coba beli. Maka saya beli, kalau kan buka bisnis. Saya dalam keadaan seperti ini, 2 minggu lagi rumah saya disita, padahal rumah saya itu harganya 19-20 M, ini 8,5 M. Utangnya dia udah mau sita gitu, karena sertifikat dia pegang. Terus dia bilang, oke, saya akan tangani 8,5 M sambil nunggu rumah kamu laku, nanti kamu ganti uangnya.
saya akan luar biasa, luar biasa. Nah sekarang kita lihat udah jadi katanya amannya luar biasa. Kita beri tepuk tangan dulu ya. Yang dari pasar ini dua ekor juga di sini 3 ekor masalah pakai hanya satu kemampuan dua bagus ini bagus ini mesti kan tiap ini ya harus pasang pen pasang strukturnya ini kan ini hancur nih hancur dan sampai dari lumayan juga boleh yang punya pasar berkuat, ya tapi dia jauh lebih bagus yang sebelumnya. Karena umum atau dulu, saya Dr. Yohanes, seorang dokter umum yang bekerja di salah satu klinik swasta yang ada di Jakarta. Saya melihat video kesaksian Ibu Mika dengan Dr. Dalina Dian yang adalah ahli bedah saraf dan beliau adalah guru saya, yang menyatakan bahwa tulang dari tulang belakang yang terkena sel kanker itu ternyata tumbuh kembali. Sepengetahuan saya sebagai seorang dokter, saya mengatakan bahwa tulang yang rusak karena sel kanker itu tidak mungkin tumbuh kembali. Janganpun tulang yang rusak karena penyebaran dari sel kanker. Tulang yang rusak karena penyakit infeksi atau penyakit kronis, katakanlah seperti penyakit TBC, tuberkulosis, itu saja hampir mustahil untuk bisa tumbuh kembali. Apalagi yang disebabkan kerusakannya disebabkan oleh sel kanker, tidak mungkin tumbuh kembali. Sampai hari ini belum ada ilmu kedokteran yang bisa menumbuhkan tulang yang rusak karena serangan atau penyebaran dari sel kanker. Hal ini adalah suatu mukjizat kalau tulang itu bisa tumbuh kembali. Mukjizat yang masih terjadi, mukjizat karena Tuhan kita Yesus Kristus masih berkarya, masih ada untuk menyatakan kepada kita bahwa Dia begitu mengasihi dan berkati. Tadinya saya nggak mau bersaksi karena belum dinyatakan sembuh oleh dokter. Tapi ada satu orang berkata, justru sekarang kamu bisa bersaksi. Biasa orang bersaksi kalau udah sembuh, kalau udah kaya, udah sukses, udah goal, itu biasa, walaupun itu bagus. Tapi justru kamu lagi dalam titik terendah hidup kamu lagi belum dinyatakan sembuh oleh dokter, kamu sudah harus bersaksi dan saya tetap mau melayani. Jadi saya sudah pelayanan sampai ke Surabaya, sudah ke Bali, sudah ke Makassar, sudah ke Jambi, dan ini di waktu pelayanan di GBI Rock, Gereja Indonesia Rock, itu pelayanan jam 7, jam 10, jam 5 sore, Sabtu Minggu itu ibadah. Kita kan mesti jadi berkat kemana aja ya. Ini pelayanan waktu di GBI Rock. Silahkan slide. Suaranya
sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku tetaplah Allah selama-lamanya. Ini yang terakhir, Juli tahun lalu saya dengar Paulus mau datang, ya kan? Makanya kan saya masih bergelar Pak, aku apa daya, tapi dalam hati itu pengen. Benarlah Mazmur 37 ayat 4 dikatakan, ketika kita tak bisa bergembira atas akan kesehatan, akan keuangan, akan pelayanan, kita bisa bergembira akan apa-apa, tapi kita bisa bergembira karena Tuhan. Mazmur 37 ayat 4, bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Saya berusaha selalu bergembira karena Tuhan. Saya ingin ketemu Paulus, tapi di mana? Gitu kan? Besok harinya, maka saya sangat berterima kasih sama Uskup Bandung ya, punya belas kasih yang luar biasa. Orang kami pernah beliau lama gitu ya, dan beliau tahu saya sakit. Ibu Esther dan saya besoknya kita di WA. Bu Mega nanti bersama Bu Esther ketemu Paulus ya. Aduh saya nangis. Doakanlah saya Tuhan bisa ketemu Paulus. Dan pikirin mau ketemu di GBK itu kan 70.000 orang. Sedangkan saya masih belum sehat. Perawat saya kalau ikut jadi Bu Esther ini udah umur 81 tahun. Bu Esther udah umur 81 tahun. Dan udah pernah kena stroke 2 kali, tapi disembuhkan Tuhan. Nah, akhirnya karena penyakit saya berat, jadi Bapak Bos bilang, kata dokter apa? Jadi saya kirimlah penyakit saya menjadi multiple metastase kanker di paru-paru, tulang belakang, di kedua di ginjal, di perut, gitu kan. Ini nanti kamu ketemu yang di gedung KWI 120 orang saja, itu hanya untuk orang yang sakit berat, orang cacat, dan uskup-uskup yang religius. Akhirnya saya bersyukur gitu, untung saya sakit berat nih, jadi bisa bertemu. Ya, memang Bapak-Bapak naik 28, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan untuk kita yang mengasihi Tuhan. Jadi kita mau senang, susah, sakit, sehat, kita mengasihi Tuhan aja. Nanti Dia mengubahnya semua menjadi kebaikan bagi kita. Ini video terakhir yang saya berikan kepada Pastor. Masih Rosario, RO Rimbal, sama dekat sama Sri Paus. Kemuliaan bagi Tuhan. Ada lingkungan saya bilang, dulu kita suka dengar mujizat-mujizat, tapi orang-orang lingkungan saya bilang, karena mereka besok saya lagi untuk kita lihat mujizat di depan mata kepala kita sendiri, bahwa Yesus tidak berubah, tetap sama dahulu sekarang sampai selamanya.